Bab 201-203. Duda terpikat cinta sekretaris. Sudah 10 hari semenjak Rebecca selesai dioperasi dan sampai saat ini pula dia belum sadarkan diri. Hal itu tentu saja membuat perasaan Stefan kadang menjadi tidak tenang, takut kalau sampai apa yang dia pikirkan terjadi. Selamat pagi sayang, Mas kali ini bawa bunga mawar kesukaan kamu. Lihat deh warna merahnya cantik banget sama seperti kamu, apa kamu gak mau melihatnya langsung ucap Stefan pada Rebecca yang masih belum sadarkan diri. Stefan akhirnya meletakkan bunga itu di atas meja samping bankar Rebecca. Banyak alat-alat medis yang terpasang di tubuh Rebecca. Setelah operasi Rebecca dinyatakan koma. Padahal sebelumnya dokter bilang kalau Rebecca baik-baik saja, tapi tak berselang lama kondisi tubuh Rebecca drop, mungkin itu efek dari operasi yang baru saja berlangsung. Selama Rebecca koma, jadwal istirahat Stefan juga ikutan berkurang, karena dia harus pulang pergi kerja, dan ke rumah sakit untuk menjaga istrinya yang masih belum sadarkan diri. Sayang hari ini aku libur kerja, kamu biasanya akan bahagia dan mengajakku jalan-jalan sama Bril, mumpung aku lagi libur apa kamu gak mau ajak aku jalan-jalan ucap Stefan lagi terus mengajak Rebecca berbicara. Meskipun tidak mendapatkan respon dari Rebecca, tapi Stefan tahu kalau Rebecca mendengar semua apa yang dia katakan. Dokter juga menyarankan untuk terus mengajaknya berbicara agar cepat sadar. Sayang apa kamu gak ingin cepat bangun? Apa kamu tidak merindukanku sama Bril Kami merindukan kamu sayang, cepatlah bangun, lanjut Stefan lagi. Stefan terus mengajak Rebecca berbicara, sampai-sampai air matanya menetes akibat tak kuat lagi membendung rasa sakit yang dia rasakan. Jujur kalau bisa lebih baik dirinya saja yang berbaring di sana menggantikan Rebecca, daripada harus melihat istrinya yang terbaring tak sadarkan diri seperti ini. Permisi tuan, handphone Anda berbunyi, ucap seorang perawat memberitahukan pada Stefan kalau handphone Stefan berbunyi karena Stefan tidak membawa handphonenya masuk ke dalam ruangan Rebecca, dia menitipkannya pada suster yang berjaga. Tanpa membalas ucapan suster itu Stefan beranjak dan keluar dari ruangan Rebecca sambil membawa handphonenya yang sudah dia ambil dari suster tadi. Halo tuan, Bril menangis mencari Anda, tolong Anda ke sini, ucap Julian memberitahu Stefan kalau Bril terus mencarinya. Iya saya akan segera datang, balas Stefan dan panggilan telepon pun langsung dia tutup. Akhir-akhir ini setelah kejadian yang menimpa Rebecca keadaan Bril tidak bisa dikatakan baik, dia tak ingin kehilangan mominya lagi. Bril begitu menyayangi mominya, apalagi semenjak dia tahu kalau calon adiknya juga sudah tidak ada, membuat Bril semakin tertekan hingga membuatnya drop dan membuat Stefan harus pulang pergi mengurus istri dan anaknya. Sebelum pergi Stefan menemui suster dulu untuk berpesan agar menjaga istrinya dengan baik dan langsung memberikan kabar kepadanya kalau terjadi sesuatu. Stefan pun pulang, tanpa Stefan ketahui, setelah kepergiannya dari ruangan Rebecca ternyata jari-jari tangan Rebecca bergerak dan sudut mata yang masih terpejam itu mengeluarkan air mata. Itu mungkin karena Rebecca benar-benar bisa mendengar apa yang Stefan katakan. Momi dicari papi, ucap anak kecil memanggil-manggil Rebecca yang tengah termenung di sebuah taman bunga yang begitu indah. Kamu siapa? Bab 202. Kamu siapa? Tanya Rebecca pada anak kecil itu. Aku anak Momi sama papi yang sudah bahagia di sini.
Mommy kenapa masih di sini, kasihan papi sama Kak Bril, cariin Mommy di sana, balas anak kecil itu membuat kening Rebecca mengernyit bingung. Mommy, nanti kalau Mommy sudah kembali jangan sedih ya, adek gak mau lihat Mommy menangis. Pokoknya Mommy harus bahagia sama papi sama kakak Bril, adek akan selalu ada di hati Mommy. Adek sayang sama Mommy, Mommy jangan pernah bersedih ya, Mommy harus bahagia. Adek sayang sama Mommy, papi sama Kak Bril, balas anak kecil itu lagi semakin membuat Rebecca tidak mengerti. Mommy sudah terlalu lama di sini, sebaiknya Mommy segera kembali. Ingat pesan adek Mommy, jangan pernah bersedih. Adek sudah bahagia di sini, lanjut anak kecil itu lagi. Kembali kemana? Emang sekarang aku ada di mana? Tanya Rebecca menatap ke arah anak kecil itu yang sudah mulai berjalan menjauh darinya. Hei, kamu mau kemana? Tanya Rebecca dengan nada sedikit keras. Bukannya menjawab, anak kecil itu malah melambaikan tangannya pada Rebecca, membuat Rebecca pun ingin mengejar anak itu, tapi entah kenapa kakinya tidak bisa, kakinya terasa kaku seakan ada yang menahannya untuk pergi. Stefan sampai di rumahnya, dan dia langsung berjalan masuk untuk mencari keberadaan anaknya. Hua Mommy, Bril mau Mommy Hua, tangis Bril mengema di seluruh penjuru rumah. Stefan yang mendengar itu langsung berjalan menuju kamar anaknya untuk melihat keadaan Bril. Bril sayang. Stefan langsung berjalan dengan cepat menuju Bril yang berada dalam gendongannya Mama Brigitta. Papi, Bril mau Mommy, antar Bril ketemu Mommy. Bril gak mau ditinggal Mommy lagi. Bril takut hiks, tangis Bril dalam pelukan Stefan. Hati Stefan sakit mendengar apa yang Bril katakan, bukan hanya Bril saja yang merasakan ketakutan itu, tapi dirinya juga sangat-sangat merasakan ketakutan, apalagi mengingat mimpinya waktu itu, semakin membuat Stefan kepikiran. Bril dari tadi gak mau makan Stef, Mama takut kalau kesehatan Bril semakin menurun, siapa tahu kamu bisa membujuknya, ini tolong suapin dia bubur, ucap Mama Brigitta memberitahu Stefan tentang keadaan Bril yang tidak mau makan. Iya Ma, biar Stefan bujuk, balas Stefan membawa Bril untuk duduk di sofa yang ada di kamar anaknya. Stefan memangku Bril di sana, dan tangannya yang satu dia gunakan untuk memegangi sendok guna menyuapi Rebecca. Tadi Julian datang ke sini, makanya Mama suruh kasih tahu kamu karena Mama gak bisa meninggalkan Bril sendirian untuk mengambil handphone di kamar Mama, tapi sekarang Juliannya malah pergi, katanya mau balik ke kantor, ucap Mama Brigitta memberitahu Stefan. Iya Ma, tadi Stefan yang menyuruh Julian buat pergi ke perusahaan karena Stefan gak bisa masuk, balas Stefan membuat Mama Brigitta mengangguk. Sayang makan ya, nanti abis makan papi ajak Bril buat lihat Mommy mau. Ucap Stefan merayu Bril. Mau. Balas Bril lemah dan serak karena kebanyakan menangis. Kalau mau sekarang Bril makan dulu ya, abis itu ikut papi ke rumah sakit, balas Stefan membuat Bril menurut. Ternyata tidak sesusah itu merayu putrinya agar mau makan, nanti di rumah sakit Stefan akan sekalian memeriksakan keadaan Bril pada dokter anak, dia takut kalau terjadi sesuatu dengan Bril. Dengan telaten Stefan menyuapi Bril dan Bril pun sangat nurut dengan apa yang Stefan katakan. Mama Brigitta yang melihat cucunya mau makan pun tersenyum lega, dia sangat khawatir kalau sampai terjadi sesuatu dengan Bril. Bab 203. Nyatanya Stefan hanya merayu Bril saja, saat ini Bril sudah tidur di dalam kamarnya ditemani omanya. Sedangkan Stefan sendiri dia sudah pergi ke ruang kerjanya karena ada beberapa kerjaan yang harus dia kerjakan. Der. Di tengah-tengah kesibukannya bekerja, tiba-tiba saja handphonenya berdering.
membuat Stefan langsung melihat ke arah handphonenya dan ternyata itu dari rumah sakit. "Halo Sus," sapa Stefan setelah dia mengangkat panggilan telepon itu. "Halo Tuan, tolong secepatnya Anda datang ke rumah sakit, istri Anda mengalami henti jantung," ucap suster memberitahu Stefan. Dek. Detak jantung Stefan rasanya berhenti untuk beberapa saat. Stefan pun langsung mematikan sambungan telepon dan menyambar jasnya kembali untuk dia kenakan. "Mas Stefan titip Bril lagi ya," dokter memberi kabar pada Stefan kalau jantung Rebecca berhenti berdetak, ucap Stefan pada Mama Brigita sebelum dia pergi. "Ya Tuhan Rebecca, ya sudah kamu jangan pikirkan Bril, kamu cepat sana ke rumah sakit. Nanti kalau ada apa-apa langsung kabarin Mama," balas Mama Brigita dan diangguki Stefan. Stefan pun segera pergi meninggalkan mansionnya menuju rumah sakit. Dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. "Sayang please aku mohon jangan tinggalkan aku sama Bril, kamu harus bertahan. Apa kamu gak kasihan sama aku di sini?" batin Stefan memohon agar istrinya bisa kuat melawan sakitnya. Stefan melajukan mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan ada banyak kendaraan bermotor mengumpati Stefan tapi tak Stefan hiraukan karena dia ingin segera sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit Stefan memarkirkan mobilnya asal, dia memberikan kunci mobilnya pada satpam yang berada di sana agar membenarkan parkir mobilnya karena Stefan tengah buru-buru jadi tak sempat untuk parkir rapi. "Pak tolong parkirkan mobil saya dengan baik, istri saya kritis saya tengah buru-buru, komisi Bapak nanti akan saya kasih," ucap Stefan meminta tolong dan tanpa menunggu balasan dari Pak Satpam itu Stefan langsung berlari memasuki rumah sakit. Pak Satpam yang melihat itu pun agak bingung, tapi setelah dia tersadar dia segera melakukan tugas yang Stefan berikan kepadanya. Sedangkan Stefan berlari dengan kencang untuk mengejar pintu lift yang akan tertutup, tapi tetap saja saat Stefan sudah dekat pintu lift itu tertutup duluan dan lift langsung berjalan ke atas. Mana semuanya lagi ke atas lagi, umpat Stefan setelah mencoba beberapa lift yang ada di sana tapi sama juga tengah naik menuju lantai atas. Tak ada pilihan lain, Stefan langsung berlari menuju tangga darurat. Stefan berlari menaiki tangga agar segera sampai tempat di mana istrinya berada. Nafas Stefan ngos-ngosan, dia menatap ke arah bawah ternyata dia sudah ada di lantai 6, dan setelah itu dia melihat ke arah atas dan masih kurang separuh lagi yang ternyata, karena ruangan Rebecca berada di lantai 12. "Ayo Stefan semangat, istrimu menunggu dirimu di atas," ucap Stefan menyemati dirinya sendiri. "Sus bagaimana keadaan istri saya?" tanya Stefan waktu sudah sampai di depan ruangan istrinya dan mendapati suster yang dia tugaskan untuk menjaga Rebecca. "Nyonya Rebecca mengalami henti jantung, dan sekarang beberapa dokter tengah mencoba untuk menyelamatkannya." Jelas suster itu membuat tubuh Stefan rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk berdiri. "Rebecca,